warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Auralia Fahtur Salsabil dengan NIM 241011403320 dengan kode kelas 03 TPLP 013. Saya ingin mempresentasikan kembali materi mata kuliah sistem berkas yang telah dijelaskan oleh dosennya mengenai sistem berkas dan jenis-jenis organisasinya di komputer yang berhubungan dengan bagaimana data disimpan, diatur, dan dikelola dalam sistem komputer. Sistem berkas yaitu cara komputer menyimpan dan mengatur data agar lebih rapih, efisien, dan mudah diakses. Jika datanya tidak diatur, komputer akan kesulitan untuk mencari dan mengupdate data. Tanpa sistem berkas, komputer hanya punya kumpulan bit yang tidak teratur. Contohnya, saat kita membuka file pada laptop, sebenarnya sistem berkaslah yang membantu komputer menemukan lokasi file dan isinya. Di dalam sistem berkas memiliki beberapa bagian komponen, yaitu ada entitas. Entitas merupakan objek yang dapat dibedakan satu sama lain, misalnya mahasiswa dan dosen. Lalu ada atribut. Atribut adalah ciri atau karakteristik dari entitas tadi, misalnya NIM, jurusan, dan nama. Lalu ada item data, tempat menyimpan pasangan entitas dan atribut. Lalu ada record, kumpulan beberapa item data, dan file atau berkas yaitu kumpulan dari banyaknya record. Contohnya, jika kita memiliki data mahasiswa, satu record itu untuk satu mahasiswa. Isinya ada NIM, nama, dan jurusan. Ada 3 jenis media untuk menyimpan data. Pertama, ada media primer. Media penyimpanan primer itu ada RAM. RAM merupakan penyimpanan sementara. Cepat, tapi datanya hilang jika mati. Ada ROM, penyimpanan yang bersifat permanen, isinya tidak dapat diubah dengan mudah. Lalu kedua, ada media penyimpanan sekunder, yaitu ada hard disk, SSD, flash disk. Ia digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, kapasitas besar, dan akses tidak bisa secara langsung. Lalu ketiga, ada cold storage yang ada Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Data disimpan dalam server internet, dapat diakses kapanpun dan dimanapun asal ada koneksi internetnya. Nah, organisasi berkas merupakan cara komputer menyusun dan mengatur data agar mudah dibaca dan dicari. Ada 3 jenis utama, yaitu organisasi berkas sekuensial, organisasi berkas langsung, dan organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas sekuensial yaitu data disimpan secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi jika kita ingin mencari data, harus dibaca satu persatu dari depan. Untuk mencari data tertentu, sistem hanya mencari dari awal sampai ketemu. Contohnya, seperti daftar absen. Jika ingin mencari nama, harus berurut dengan NIM dan nama mahasiswa sesuai abjadnya. Untuk kelebihannya, struktur lebih sederhana dan mudah dibuat. Kekurangannya, akses data tertentu akan lambat karena harus baca dari awal. Kurang efisien jika sering ada perubahan. Lalu ada organisasi berkas langsung. Yang ini kebalikannya dari organisasi berkas sekuensial. Data dapat diakses secara langsung tanpa harus membaca dari awal. Biasanya memakai rumus atau metode hashing untuk menentukan posisi data file. Misal, jika kita ingin menyimpan data berdasarkan NIM, komputer akan menghitung posisi recordnya dengan rumus hash. Jadi,
kita bisa langsung loncat ke lokasi data tersebut. Kelebihannya, cepat sekali untuk akses, cocok untuk sistem transaksi yang sering ambil data acak. Kekurangannya, strukturnya lebih rumit. Kalau fungsi hashingnya bentrok, bisa salah posisi data. Lalu, ada organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari dua jenis organisasi berkas sebelumnya. Jadi, data tetap disimpan berurutan, tetapi ditambah indeks supaya pencarian lebih cepat. Ibaratnya, seperti daftar isi pada buku. Kita tidak perlu membaca semua halaman, cukup melihat indeks dan langsung lompat ke halaman yang ingin dituju. Kelebihannya, lebih cepat dari sekuensial murni, cocok untuk data besar yang sering diakses sebagian saja. Kekurangannya, butuh ruang tambahan untuk indeks, pemeliharaan lebih kompleks, harus update indeks jika datanya berubah. Kesimpulan saya, sistem berkas itu dasar dari pengolahan data komputer. Tiap jenis organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihannya tergantung kebutuhan sistem. Kalau butuh akses cepat, pakai organisasi langsung. Jika datanya sering dibaca semua, pakai sekuensial. Jika butuh kombinasi efisien, pakai indeks sekuensial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.